Halo, kali ini kita akan membahas tentang tata cara penyusunan peraturan desa. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa saja jenis peraturan di desa, kemudian mengapa peraturan desa harus disusun, yang ketiga, bagaimana tahapan penyusunan regulasi di desa. Nah, apa saja produk hukum di desa itu? Produk hukum desa secara garis besar terdiri atas dua, yaitu bersifat pengaturan atau regeling, yang kedua bersifat penetapan atau basicing. Pokok bahasan kita pada kali ini adalah produk hukum desa yang bersifat pengaturan, yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kita masih mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yang berada di puncak hierarki adalah Undang-Undang Dasar. Berikutnya TAP MPR, berikutnya undang-undang dan perpu, berikutnya peraturan pemerintah, berikutnya peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Lantas di mana posisi peraturan yang ada di desa? Memang dalam pasal 7 ini tidak menjelaskan secara tekstual atau tertulis. Akan tetapi pada pasal 8-nya ayat 1 mengatakan jenis peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Pada ujung ayat 1-nya ada kepala desa atau yang setingkat. Dilanjutkan dengan ayat 2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, disinilah letak pengakuan atas produk hukum di desa di dalam struktur atau hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian apa saja asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang pertama, kejelasan tujuan. Tentu peraturan di desa itu dibuat harus jelas untuk apa, tujuannya apa. Kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan, ini yang penting. Jangan sampai kita menyusun peraturan di desa yang tidak bisa dilaksanakan atau susah dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan ketujuh, keterbukaan. Kemudian landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Artinya adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara. Maksudnya adalah penyusunan peraturan di desa ini jangan sampai bertentangan dengan Pancasila atau nilai-nilai atau cita hukum yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis. Hal ini berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif. Yang ketiga adalah landasan yuridis, yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana peraturan desa yang baik? Setidaknya ada 4 tertib yang harus dipenuhi dalam penyusunan peraturan desa yang baik. Yang pertama adalah tertib kewenangan. Tentu pembentuk perdes ini harus sesuai dengan kewenangan
pemerkarsa pembentuk dari Perdes. Yang kedua adalah tertib substansi. Yang ketiga adalah tertib prosedur. Artinya tahapan-tahapannya juga dilalui secara tertib dan runut. Yang keempat adalah tertib implementasi. Keempat tertib ini akan lebih baik lagi jika dibarengi dengan teknik legal drafting yang dikuasai atau yang dimiliki oleh organ pembentuk peraturan di desa. Kemudian menurut Permendagri nomor 111 tahun 2014, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan. Yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat penetapan, yang kelima pengundangan, dan keenam penyebar luasan. Tahapan ini semuanya harus dilalui. Tidak boleh ada tahapan yang terlewati atau yang tidak dilaksanakan. Kalau secara bagan dapat kita lihat dimulai dari tahap perencanaan. Ini adalah peraturan desa. Perencanaan ini atau usulan ini bisa berasal dari BPD atau oleh kepala desa. Tentu keduanya ini berdasarkan konsultasi masyarakat atau masukan dan usulan dari masyarakat. Usulan atau rancangan inilah dilakukan pembahasan secara bersama antara pemerintah desa dan BPD. Pembahasan inilah yang menjadi pokok atau inti dari peraturan di desa. Bagaimana peraturan di desa ini dibentuk, bisa efektif, bisa dijalankan oleh masyarakat desa secara umum. Setelah dilakukan pembahasan, peraturan ini akan ditetapkan. Dan setelah ditetapkan akan diundang atau pengundangan dan dilakukan klarifikasi setelah pengundangan. Pada tahap klarifikasi ini, jika sesuai dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi atau tidak ada yang dilanggar, maka secara otomatis peraturan desa ini berlaku dan bisa disebarluaskan. Dan sebaliknya, jika peraturan ini bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan ini akan dibatalkan dengan keputusan bupati. Khusus untuk penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa, ada tahapan yang berbeda dari yang sebelumnya. Yaitu setelah dilakukan pembahasan, maka rancangan ini disampaikan kepada bupati melalui camat atau organ yang diberikan mandat oleh bupati. Kemudian dievaluasi. Jika ada perbaikan maka desa memperbaiki, jika tidak maka bisa langsung ditetapkan dan pengundangan dan penyebarluasan. Perbedaannya, jika tadi klarifikasi dilaksanakan setelah pengundangan, maka khusus untuk peraturan desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa, dilakukan evaluasi sebelum penetapan. Itulah yang membedakannya. Kemudian bagaimana proses penyusunan peraturan bersama kepala desa? Tentu karena dia peraturan bersama kepala desa, rencana atau perencanaan ini dilakukan oleh 2 kepala desa atau lebih setelah masing-masing mendapatkan rekomendasi pada Musdes. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan oleh Kades Pemerkarsa, konsultasi dengan masyarakat dan camat masing-masing jika berada dalam kecamatan yang berbeda. Kemudian pembahasan bersama oleh 2 kepala desa atau lebih. Baru kemudian penetapan. Nah, setelah tahapan penetapan ini, maka peraturan bersama kepala desa ini diundangkan dalam berita desa oleh masing-masing sekretaris desa. Masing-masing mengundangkan peraturan yang sama ini, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat masing-masing.
Bagaimana kerangka peraturan di desa? Yang pertama adalah penamaan atau judul. Yang kedua pembukaan. Yang ketiga batang tubuh. Yang keempat penutup. Yang kelima lampiran jika diperlukan. Pada bagian judul atau penamaan harus memuat keterangan jenis, apakah ia peraturan desa atau peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa. Juga memuat nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama dari peraturan tersebut. Kemudian ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang berikutnya adalah nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi dari peraturan tersebut. Contoh, ini contoh peraturan desa. Diawali dengan organnya, yaitu kepala desa, kecamatan apa, kabupaten apa. Dia diawali dengan bentuk darah atau jenis dari peraturan ini, yaitu peraturan desa. Desa apa misalnya, kemudian nomor berapa, tahun apa, tentang juga ditulis. Sedangkan inilah contoh peraturan bersama kepala desa. Artinya lebih dari satu desa, maka di sini ditulis peraturan bersama kepala desa A misalnya dan kepala desa B. Nomor sekian tahun sekian ini untuk desa A dan nomor sekian dan tahun sekian untuk desa B. Jika dia 3 desa, mengikuti seterusnya dan seterusnya. Tentang ini adalah nama dari peraturan bersama kepala desa. Nah, ini contoh jika peraturan kepala desa. Judulnya peraturan kepala desa nomor sekian tahun sekian tentang contohnya iuran pembuatan jembatan desa. Pada bagian pembukaan pada peraturan desa, diawali dengan frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan jabatan pembentuk peraturan desa, kemudian konsideran bagian menimbang, dilanjutkan dengan dasar hukum bagian mengingat, dan frase dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Baru kemudian memutuskan dan menetapkan. Kalau pada peraturan bersama kepala desa, jabatan pembentuk peraturan bersama kepala desa ini ditulis desa mana saja yang membentuk peraturan tersebut. Pada konsideran, dasar hukum, memutuskan dan menetapkan sama dengan peraturan desa. Kalau peraturan kepala desa, secara umum juga diawali dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan kepala desa, konsideran dasar hukum, dan memutuskan dan menetapkan. Pada bagian konsideran, secara umum, peraturan desa harus mempertimbangkan unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian konsideran menimbang memuat pertimbangan uraian fakta empiris dan fakta normatif secara singkat sebagai pokok pikiran mengenai latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Pada bagian dasar hukum, ini merupakan dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang memerintahkan untuk dibentuk peraturan tersebut. Yang dicantumkan dalam dasar hukum ini adalah hanya peraturan
yang tingkatnya sama atau lebih tinggi dan yang berhubungan dengan peraturan yang akan dibentuk tersebut. Dasar hukum Perdes dilengkapi dengan pencantuman lembaran desa dan tambahan lembaran desa yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Pada bagian diktum, yaitu kata memutuskan, menetapkan, dilanjutkan dengan nama peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Perdes, sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya pada bagian batang tubuh. Yang pertama memuat ketentuan umum, yang kedua materi pokok yang diatur, yang ketiga ketentuan penutup. 3 poin inilah yang menjadi batang tubuh atau isi dari peraturan di desa. Ketentuan umum merupakan penjelasan atau pengertian atau pembatasan terhadap singkatan atau akronim yang digunakan di dalam peraturan. Perumusan dalam bab ketentuan umum selain definisi atau batasan pengertian dapat berupa rumusan pernyataan atau rumusan norma. Artinya, kata-kata yang membutuhkan penjelasan atau pengertian dalam isi dari peraturan dijelaskan terlebih dahulu pada bagian ketentuan umum, sehingga penafsiran terhadap kata tersebut sudah mengacu kepada ketentuan umum. Materi pokok pengaturan. Jika mempunyai materi yang ruang lingkupnya luas dan mempunyai banyak pasal, dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf. Dalam pengelompokan substansi, sedapat mungkin menghindari adanya bab ketentuan lain. Diupayakan masuk dalam bab yang ada atau bab tersendiri. Ketentuan penutup dimulai dengan penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Dilanjutkan dengan nama singkat, angka gelar ya, kemudian status perundang-undangan yang sudah ada, kemudian saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Penutup. Pada bagian penutup peraturan di desa ini mencantumkan rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam berita desa. Yang kedua, penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan, kemudian bagian pengundangan, dan akhir bagian penutup. Terima kasih. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang peraturan di desa. Semoga menambah khasanah pengetahuan kita bagaimana membentuk dan apa saja bagian ruang lingkup dalam penyusunan peraturan di desa. Semoga menjadi acuan kita bersama demi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih, sampai jumpa.